Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aisyah Rosia Lisani Sidki dari Kimia Dasar kelas D dengan NIM 3333210090. Di sini saya akan mempresentasikan materi Elektrokimia Part 2 untuk memenuhi tugas mata kuliah Kimia Dasar dengan dosen pengampu Pak Fajri Ihsan, SSI MS. Apa saja yang akan saya bahas dalam materi elektrokimia part 2 ini? Yang pertama ada potensial elektrode standar, dan dimulai dari pembahasan standar hydrogen electrode atau She, lalu kemudian She cell yang dibandingkan dengan zinc, dan She cell yang dibandingkan dengan copper, lalu potensial elektrode standar. Berikut contoh soalnya, dan yang kedua ada persamaan Nernst beserta contoh soalnya. Sekilas mengenai elektrokimia. Elektrokimia merupakan hubungan antara reaksi kimia dan energi listrik. Dalam elektrokimia terdapat dua sel, yaitu sel fota atau sel galvanik dan sel elektrolisis. Dalam sel fota terjadi perubahan reaksi kimia menjadi energi listrik. Reaksi kimia yang terjadi merupakan reaksi redoks yang terjadi di elektroda, dan elektroda terbagi menjadi dua, elektroda yang ada dua, yaitu katoda dengan kutub positif dan anoda dengan kutub negatif. Jadi energi listrik atau SL, potensial elektroda. Dan sel fota, reaksi yang berjalan di sel fota merupakan reaksi spontan atau reaksi yang tanpa diketahui energi. Dan sel elektrolisis merupakan kebalikan dari sel fota, di mana di sel elektrolisis terjadi perubahan energi listrik menjadi kimia. Energi listriknya perubahan arus listrik menjadi massa zat atau logam. Yang arus listrik ini ada dua elektroda, yaitu katoda dengan kutub negatif dan anoda dengan kutub positif. Dan reaksi yang berjalan dalam sel elektrolisis merupakan reaksi yang tidak spontan atau reaksi yang dikenai energi. Dan di katoda terjadi reaksi reduksi dan di anoda terjadi reaksi oksidasi. Arus listrik disebabkan karena elektron mengalir dari elektroda negatif ke elektroda positif. Dan elektron yang mengalir ini disebabkan karena perbedaan potensial antara kedua elektroda. Nah, perbedaan potensial atau delta V antara kedua elektroda tersebut dapat diukur menggunakan potensiometer. Ketika arus listrik yang dihasilkan mengalir sampai habis, maka akan diperoleh nilai limit atau perbedaan potensial saat arus listriknya 0, atau yang kita sebut dengan potensial sel. Perbedaan potensial yang diamati, bervariasi jenis bahan elektroda dan konsentrasi serta temperatur larutan elektrodanya. Sebagai contoh, untuk sel Daniel, bila diukur dengan potensiometer atau voltmeter pada suhu 25 derajat Celcius saat konsentrasi ion Zn2+ dan Cu-nya sama, beda potensial yang terukur oleh potensiometer sama dengan 1,10 volt. Dan jika elektroda Cu2+ dalam sel Daniel diganti dengan elektroda Ag+, beda potensial sel yang terukur pada potensiometer sama dengan 1,56 volt. Nah, di sini potensiometer mengukur perbedaan potensial antara dua elektroda, tetapi tidak bisa mengukur nilai potensial mutlak untuk suatu elektroda. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu elektroda yang dijadikan sebagai standar untuk mengukur atau mencari potensial standar dari elektroda yang lain. Nah, suatu elektroda standar itu merupakan She atau EHS atau elektrode hidrogen standar, ya, yang merupakan elektroda rujukan untuk memperoleh nilai potensial elektroda standar yang lain. Dan by International Convention, itu berdasarkan konvensi internasional, standar hidrogen elektrode atau elektroda hidrogen standar itu secara arbitrari dianggap nilai potensialnya adalah 0 volt. Lalu di sini ada She cell, ya, She half cell. Komponennya ada H2 atau hidrogen gas
1 ATM dengan kawat dan batang platina dalam 1 mol larutan HCl pada suhu 25 derajat Celcius. Di sel ini terjadi 2 reaksi, yaitu 2H+ ditambah 2 elektron menjadi H2, berarti ini reaksi reduksi, dan H2 menjadi 2H+ ditambah 2 elektron. Atau ini adalah reaksi oksidasi. Nah, bagaimana cara mencari nilai potensial elektroda yang lainnya, yaitu dengan membandingkan si sel ini dengan elektroda yang lainnya. Untuk mencari nilai potensial dari elektroda yang lain tadi, maka caranya dengan membandingkannya dengan si sel atau elektroda hidrogen standar. Misal di sini ada zinc dengan si sel. Si half cell ini dibandingkan dengan zinc half cell. Maka di sini reaksi yang terjadi, si sel mengikat elektron. Maka si sel di sini si sel dalam reaksi di sini adalah reaksi reduksi yang ditulis kesamaan reaksinya 2H+ ditambah 2E elektron menjadi H2 dengan E0 selnya sama dengan atau potensial standar selnya sama dengan 0,00 volt dari definisi konvensi internasional tadi. Lalu maka di sini dapat dilihat juga zinc ini Zn melepas elektron. Berarti Zn di sini merupakan reaksi oksidasi. Ditulis persamaan reaksinya sebagai berikut. Zn menjadi Zn2+ ditambah elektron. Lalu yang terbaca di voltmeter adalah 0,763. Berarti SL atau potensial selnya sama dengan 0,73 volt. Cell reaction Zn ditambah 2H+ menjadi Zn2+ ditambah H2 dengan E0 selnya sama dengan E0 selnya sama dengan 0,763 volt. Nah, di sini bisa dilihat ya, karena si Shi itu nilai potensial sama 0 volt, berarti 0,763 ini milik Zn tadi ya. Selanjutnya, apabila Shi sel dipasangkan dengan copper, dengan tembaga, di sini dapat dilihat reaksinya bahwa Shi sel di sini melepas elektron, yang artinya Shi sel di sini adalah reaksi oksidasi yang ditulis sebagai H2 menjadi 2H+ ditambah elektron dengan nilai potensial sel sama dengan potensial elektrodanya sama dengan 0 volt dari definisi, dan Cu2 di sini mengikat elektron, berarti Cu2+ di sini merupakan reaksi reduksi, ini ditulis sebagai Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi Cu, dan yang terbaca di voltmeter di sini adalah 0,337. Lalu sel reaksinya menjadi H2 ditambah Cu2 plus menjadi 2H+ ditambah Cu, S-nya sama 0,337 volt. Dan di sini karena si Shi-nya sama dengan 0 volt, maka 0,337 volt itu adalah potensial elektroda sel dari Cu. Maka dengan membandingkannya dengan Shi sel ini, kita dapat memperoleh nilai dari suatu elektroda, dari elektroda Cu atau elektroda Zn. Lalu data ini akan dimasukkan ke dalam tabel standar reduksi potensial dalam pada 25 derajat Celcius. Yang dari kesepakatan bahwa standar cell potential for each half cell disajikan sebagai proses reduksi. Tadi ya, yang dimana semakin ke bawah, nol selnya semakin besar, semakin ke bawah, semakin mudah mengalami reduksi, maka daya pengoksidasinya
akan semakin besar dan daya oksidatornya akan semakin besar. Ya, tadi Zn2 ya tadi nilainya 0,763, nilainya 0,763, dan Cu tadi nilainya plus 337. Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa potensial elektroda standar Reynolds cell yang menurut perjanjian IUPAC, potensial elektroda yang dijadikan sebagai standar adalah potensial reduksi. Dengan demikian, semua data potensial elektroda standar dinyatakan dalam potensial reduksi standar. Dia yang dalam tabel ini, potensial reduksi ya. Yang pada keadaan standar itu apa? Keadaan standar yaitu konsentrasi larutannya 1 mol lar dan tekanannya 1 atm pada suhu 25 derajat Celcius. Dan potensial elektroda standar ini dapat dicari dengan rumus E0 katode dikurangi E0 anode atau bisa kita sebut E0 sel sama dengan E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. Dengan jika E0 selnya lebih besar dari 0 atau positif, reaksinya berlangsung spontan. Dan E0 selnya kurang dari 0 atau negatif, maka reaksi tidak spontan, langsung tidak spontan. Selanjutnya, langsung ke contoh soal. Diketahui harga potensial sel atau data potensial reduksi standar dari Zn2+ di Zn, E0 selnya sama dengan 0,76 volt. Ya, dari data sini ya. Sama dengan min 0,76 volt. Dan Cu2 plus Cu, E0 selnya sama dengan plus 34 volt. Tadi ya, plus 30 plus 0,34 volt. Hitung harga E0 sel. Solusinya tadi bisa menggunakan rumus tadi, yaitu E0 sel sama dengan E0 katode dikurangi E0 anode. Di sini kan minus kan, berarti Zn merupakan anoda dan Cu plus kan merupakan katode. Berarti jika dimasukkan ke dalam rumus, E0 sel sama dengan plus 0,34 dikurangi minus 0,76 volt sama dengan plus 1,1. Dan jika dengan reaksi dituliskan reaksinya atau dengan cara reaksinya, di sini anodenya adalah Zn, karena di sini yang diketahui dengan adalah data potensial reduksi standar yang harus ditulisnya Zn2 plus ditambah 2M menjadi Zn sama dengan 0 sama dengan 0,763, maka ketika dia berperan sebagai anoda, berarti reaksi yang terjadi adalah oksidasi. Kita balik. Zn menjadi Zn2 plus ditambah 2 elektron, otomatis kalau dibalik, minus menjadi plus ya. Lalu katodenya Cu2 plus ditambah 2 elektron menjadi Cu, N0 selnya sama dengan plus 34. Jadi tinggal ditambah semua, berarti reaksi selnya sama dengan Zn ditambah Cu2 plus, ya. Menjadi Zn2 plus ditambah Cu, dan N0 selnya 0,76 ditambah 0,34 sama dengan 1,10 volt. Selanjutnya persamaan Nernst. Persamaan Nernst digunakan untuk menghitung potensial elektroda dan potensial sel pada konsentrasi dan tekanan parsial yang tidak dalam keadaan standar. Nah, persamaannya dapat ditulis sebagai berikut. E sel sama dengan E0 sel min buka kurung R dikali T per N dikali F tutup kurung dan Q. Yang dapat juga ditulis sebagai E sel sama dengan E0 sel dikurangi 2,303 RT per N F log Q. Ini diturunkan ya. Pada suhu 25 derajat Celcius, E selnya sama dengan N0 sel minus 0,591 volt per N log Q.
di mana Q sama dengan konsentrasi reduksi per konsentrasi oksidasi. Atau Q itu sama dengan hasil bagi reaksi yang merupakan ekspresi kesetimbangan dengan konsentrasi awal daripada konsentrasi kesetimbangan. Sel tadi merupakan potensial sel dalam kondisi tidak standar. NO sel merupakan potensial sel dalam kondisi standar. R adalah konsentrat gas. N merupakan jumlah mol elektron yang dipertukarkan dalam reaksi elektrokimia. F merupakan konstanta Faraday yang nilainya 96,485. Langsung ke contoh soal. Ion Al3+, Sn2+, dan Sn4+, memiliki konsentrasi berturut-turut 0,1 molar, 0,01 molar, dan 0,5 molar. Ketiga ion itu dirangkai pada susunan sel volta dengan jembatan garam berisi garam halid. Jika diketahui E0Al Al3+ sama dengan min 66 volt dan E0 Sn4+ Sn2+ sama dengan plus 154 volt, nilai potensial sel volta pada rangkaian tersebut adalah 8 sama dengan 0,9. Solusi. Yang pertama, buatlah persamaan reaksi di anoda dan katoda. Tadi berarti ini Al3+ adalah anodanya dan Sn4+ Sn2+ adalah katodanya. Anoda terjadi reaksi oksidasi, Al menjadi Al3+ ditambah 3 elektron, dan di katoda terjadi reaksi reduksi, Sn4+ ditambah 2 elektron menjadi Sn2+. Ini kan maka disamakan ya elektronnya ini, dikalikan dengan 2, yang ini dikalikan dengan 3. Maka 2 Al ditambah 3 Sn4+ menjadi 2 Al3+ plus 3 Sn2+. Yang kedua, cari E0 selnya. E0 sel sama dengan E0 katode dikurangi E0 anoda. Maka E0 sel sama dengan 0,154 volt dikurangi minus 1,66 volt. Dan hasilnya sama dengan plus 1,814 volt. Yang ketiga, cari E selnya dengan menggunakan persamaan Nernst. E sel sama dengan E0 sel dikurangi 0,0591 volt dibagi dengan N log Q. Maka E sel sama dengan E0 sel 1,814 volt dikurangi 0,0591. 66 itu dari ini ya, berapa banyak elektron yang dipertukarkan itu dikali 2 itu berarti 6 kan. Log Al3+ ditambah pangkat 2, konsentrasi Al3+ pangkat 2 dikali konsentrasi Sn2 plus pangkat 3 per konsentrasi Sn4+ pangkat 3. Maka diperoleh hasilnya seperti ini. Maka diperoleh 1,814 dikurangi 0,0591 per 6 log 0,1 pangkat 2 dikali 0,1 pangkat 3 dibagi dengan 0,5 pangkat 3 sama dengan 1,814 dikurangi 9,87 dikali 10 pangkat min 3 log 8 sama dengan 1,814 dikurangi 9,87 dikali 10 pangkat 3 dikali min 8 log 8 sama dengan 1,814 dikurangi 0,71 sama dengan plus 1,885 volt. Jadi potensial sel dari reaksi ini sama dengan dalam keadaan tidak standar ya, sama dengan 1,885 volt. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.